teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai gizi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Sakaras Malufia Nurdin, yang kedua Ima Febriani M, Nur Afifa Ramadhani, Rifka Nur Fadila, Reski Musriani, Muhammad Mursalimah, dan yang terakhir Eka Pratiwi. Supaya lebih jelas, simak penjelasan kami mengenai pengertian gizi serta fungsinya bagi tubuh manusia dan mengetahui asupan gizi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Jenis gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya, terdapat dua jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien sendiri berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Jenis gizi ini dibagi menjadi makronutrien yang menyumbang energi dan yang tidak. 1. Makronutrien energi. Makronutrien energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan makronutrien yang tidak menyumbang energi yaitu nutrisi ini berupa serat dan air. Meski tidak menyediakan energi, mereka tetap penting untuk tubuh manusia. Yang pertama yaitu serat. Sebagian serat terdiri atas karbohidrat. Nutrisi ini penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam sistem pencernaan. Seperti yang sudah diketahui, sumber serat berasal dari sayur dan buah-buahan. Yang kedua yaitu air. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Kebutuhan air tiap orang juga berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya ukuran tubuh, usia, aktivitas fisik, suhu lingkungan, kondisi kesehatan, dan pola makan. Meski begitu, orang dewasa umumnya dianjurkan untuk minum setidaknya 2 liter air setiap hari. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan terdiri atas berbagai mineral serta vitamin. Maka saya akan menjelaskan pengertian gizi berupa mineral dan vitamin. Yang pertama, mineral. Di samping oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, tubuh juga memerlukan mineral dan makanan. Terdapat berbagai mineral yang penting untuk proses biokimia manusia, misalnya kalium, klorida, natrium, kalsium, fosfor, magnesium, zinc, zat besi, tembaga, iodin, selenium, dan molybdenium. Dalam pola makan seimbang, kebutuhan mineral akan tercukupi dengan baik. Yang kedua yaitu vitamin. Vitamin tidak dapat diproduksi secara cukup, sehingga manusia perlu memperolehnya dari bahan pangan. Cara memenuhi gizi seimbang. Untuk memenuhi nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cara: yang pertama, makan sayur dan buah aneka sekitar 1/2 piring. Yang kedua, makan sumber protein dan lemak sehat seperti ayam, ikan, atau kacang-kacangan sekitar 1/4 piring. Yang ketiga, makan sumber karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, nasi, coklat, gandum, atau pasta sebanyak 1/4 piring. Yang keempat, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, hingga minyak canola. Yang kelima yaitu konsumsi air putih yang cukup. Yang keenam terakhir yaitu konsumsi susu sebaiknya hanya 1-2 gelas sehari, dan jus
hanya 1 gelas per hari. Sekian yang penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui pengertian gizi dan jenisnya, saatnya kita membahas alasan dibalik pentingnya nutrisi bagi kesehatan. Dalam sehari-hari, tubuh manusia memerlukan energi agar dapat beraktivitas dengan lancar. Makanan dan gizilah yang menjadi sumber energi ini. Air, lemak, protein, dan karbohidrat juga harus dipenuhi dengan cukup agar organ-organ tubuh bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kecukupan vitamin dan mineral pun harus diperhatikan supaya kesehatan selalu terjaga. Untuk memenuhi gizi seimbang tersebut, Anda perlu menerapkan pola makan sehat dan seimbang. Anda juga harus memastikan asupan gizi dari makanan terpenuhi guna mencegah kondisi kekurangan gizi. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi dalam jumlah semestinya. Sebagai akibatnya, beragam masalah kesehatan bisa muncul, mulai dari gangguan pencernaan, masalah kulit, bahkan demensia. Itu pentingnya asupan gizi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan giat melakukan berbagai program untuk meningkatkan pentingnya kecukupan asupan gizi bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya peringatan Hari Gizi Nasional atau HGN yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Hari Gizi dan Makanan Nasional adalah mula dari lahirnya slogan 4 Sehat 5 Sempurna yang dibuat oleh Profesor Purwosudarmo. Itulah sedikit ulasan mengenai pengertian gizi, zat-zat yang termasuk dalam gizi, serta manfaat dan kegunaan gizi untuk tubuh. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini dapat membuka mata kita untuk mengetahui betapa pentingnya gizi dalam tubuh manusia, sehingga kemudian kita semua akan tergugah untuk selalu memperhatikan setiap makanan yang kita konsumsi, terutama mengenai kandungan gizi yang terdapat pada makanan tersebut, sebelum benar-benar kita putuskan untuk dikonsumsi.